Saudara, insiden penghalangan yang dilakukan kapal patroli Tiongkok terhadap kapal pengawas Indonesia yang sedang menangkap kapal nelayan China di perairan Natuna menuai protes keras Indonesia dan memicu ketegangan kedua negara. Lantas bagaimana sikap Indonesia dalam insiden tersebut dan pelajaran apa yang bisa diambil di masa depan? Kita akan membahasnya bersama peneliti hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri UIN, Dr. Badrus Soleh. Selamat pagi Iwan Chandra dan selamat pagi Dokter. Bagaimana kabar baik nih Pak? Pagi, di awal pekan setelah libur panjang. Iya, masih ini Pak ya. Masih suasana liburan masih libur terasa. Panjang. Masih jet lag. Baik, ini yang akan menjadi garis besar dalam dialog kali ini apa Iwan? Iya, kita mau perkembangan terakhir mengenai kasus ini. Sudah sejauh mana dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini apa cukup efektif untuk bisa mempertahankan martabat bangsa kita terhadap Tiongkok khususnya. Baik, silakan Iwan dimulai saja. Terima kasih Sari Kamila. Baik, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Dialog Indonesia Pagi bersama saya Iwan Chandra Lamisi, dan di studio telah hadir seorang narasumber saya, yaitu Ketua Jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri, Bapak Dr. Badrus Soleh. Selamat pagi. Selamat pagi, Soleh. Ya. Insiden yang terjadi di laut di Natuna ini, Pak Badrus Soleh ya. Ini kan memicu ketegangan ya sesungguhnya dengan Tiongkok ya. Ini bagaimana nih Pak Badrus Soleh melihat hal ini? Ini kesempatan kita untuk memperkuat teritori kita, karena bagaimanapun illegal fishing sudah banyak terjadi di wilayah perairan kita, terutama bagaimanapun Pulau Natuna punya zona ekonomi eksklusif kita yang miliki, dan saya kira yang terjadi kemarin adalah itu adalah zona ekonomi eksklusif yang kita miliki. Jadi klaim ada pelanggaran di situ yang dilakukan. Iya, ada pelanggaran secara internasional, kita punya hak itu. Itu wilayah kita dan mereka melanggar wilayah itu. Nah, saya termasuk tidak setuju dengan Pak Rizal Ramli bahwa ini dianggap biasa. Menurut saya ini hal luar biasa. Yang ini kesempatan kita untuk memperkuat teritori kita. Tidak hanya masalah fishing tapi juga keamanan, karena Laut Cina Selatan sangat strategis, tidak hanya kaya secara mineral, tapi juga strategis dalam arti militer juga. Battleground ke depan salah satunya adalah di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, yang terjadi kemarin adalah secara sengaja, artinya safeguard dari Cina menabrak kapal yang melanggar hukum wilayah teritori kita. Nah, kita punya hak untuk membela wilayah kita, dan pernyataan Menlu Cina menurut saya tidak harus kita perhatikan, bahwa agar 8 orang yang kita tangkap dilepaskan. Menurut saya pernyataan yang mengada-ada, itu mereka melanggar. Kalau bisa malah kapal yang diambil oleh Cina harus dikembalikan ke Indonesia, karena kita harus proses secara hukum juga. Itu adalah barang bukti sesungguhnya. Barang bukti ya. Pak Badrus Soleh, ini China atau Tiongkok ini kan mengklaim nelayan ini kan mencari ikan di wilayah mereka, dan ini traditional fishing zone. Ini udah lama, artinya mungkin udah turun-temurun mereka mencari ikan di situ. Ini bagaimana kita melihat hal ini? Ini kan ada klaim dari pihak Tiongkok, tapi kita mengklaim ini wilayah kita. Ini sesungguhnya garis teritori ini seperti tidak jelas dari versi mereka. Kalau kita mungkin sudah jelas ya, ini punya kita. Mereka juga seperti itu. Bagaimana kita menyikapi problem ini? Kita adalah Cina punya klaim sendiri, 9 dash yang mereka ciptakan, yang mereka klaim, dan itu menjadi dispute oleh 6 negara. Kita bukan bagian dari claimant states untuk itu ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan Kepulauan Spratly yang diklaim beberapa 6 negara itu. Tapi kalau kita lihat 9 dash yang diklaim oleh Cina, ternyata masuk irisannya dengan zona ekonomi eksklusif yang kita miliki, dilihat dari batas Pulau Natuna. Nah, itu kemudian klaim dari Cina, ini adalah traditional fishing ground yang oleh Menlu Cina sebut mereka legal mengambil ikan di situ. Nah, saatnya kita harus duduk bersama dengan Cina juga, diplomasi. Tentu saja kita harus hindari secara fisik ya, clash secara fisik. Kita harus utamakan diplomasi, dan kita saatnya duduk bersama dengan
Tiongkok agar ini wilayah yang harus dihormati oleh Tiongkok juga. Nah, klaim ini klasik, isu klasik, tapi juga kita harus mengambil ini pelajaran penting. Kita harus perkuat tidak hanya pernyataan Presiden Jokowi kan menganggap bahwa diplomasi kita di isu konflik Laut Cina Selatan harus netral. Menurut saya kesempatan ini saatnya kita lebih aktif, lebih progresif. Jangan hanya netral tapi pasif. Kalau kita ingin jadi mediator di konflik Laut Cina Selatan, maka kita juga harus negosiasi dan diplomasi dengan semua wilayah yang berkonflik di situ. Nah, diplomasi kita menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk diantaranya adalah lewat kerjasama ekonomi yang sudah sangat bagus dengan Cina. Kita ajak bersama, karena bagaimanapun keuntungan besar dari Cina atas ekonomi yang investasi Cina ke Indonesia adalah nomor 2 terbesar dunia setelah Amerika. Artinya kita punya alat untuk menekan Cina agar itu kan dianggap oleh mereka masalah kecil ya, illegal fishing ground. Tapi menurut saya ini kesempatan kita diplomasi, kita menekan Cina dengan baik, dan kita saatnya duduk bersama untuk melihat bahwa wilayah kita harus dihormati. Karena selama puluhan tahun illegal fishing sudah sangat banyak, terutama dari Cina. Ya, Pak Badrus Soleh, ini kan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kan sudah melayangkan protes keras ya. Dan seperti tadi Pak Badrus Soleh katakan, kita harus melakukan diplomasi yang baik dalam hal ini. Nah, ini sudah cukup efektifkah protes keras yang dilancarkan oleh Menteri Luar Negeri? Karena kejadian ini kan kita tidak ingin terulang kembali nih. Kira-kira cukup sampai diprotes keras atau seperti apa? Prosedur diplomasi menurut saya sudah tepat, karena kita harus memanggil dubes Cina, dan kita harus melangkah lebih dari itu. Tidak hanya protes, tapi juga kita lihat bahwa reaksi Cina kan ternyata sudah bisa kita tangkap bahwa mereka mengklaim mereka tidak salah gitu. Nah, kita harus bawa ke Mahkamah Internasional, ke tribunal. Yang dilakukan oleh Filipina, mengangkat isu Spratly ke tribunal sudah tepat. Kita harus mengangkat ke sana juga, karena zona ekonomi eksklusif, dan Menlu Cina kan mengakui bahwa Natuna adalah milik Indonesia. Artinya kalau itu milik Indonesia, maka juga harus disepakati zona ekonomi eksklusif mulai dari darat Natuna ke wilayah yang ternyata beririsan dengan wilayah klaim 9 Dash yang dibikin oleh Cina itu. Kita harus menekankan juga diplomasi damai ya untuk ini. Kita bisa dengan Cina mungkin kerjasama juga eksplorasi kekayaan di wilayah perbatasan itu. Itu salah satu solusi konflik di wilayah Laut Cina Selatan adalah kekayaan ini adalah harusnya dihormati bersama, dieksplorasi bersama, dan dimanfaatkan untuk aspek-aspek science misalnya, aspek-aspek battle kerjasama maritim, kerjasama militer, itu bisa dilakukan bersama dan keuntungan bersama akan sangat bagus di sana. Kekayaan luar biasa di sana bisa dilakukan dengan kerjasama lebih banyak yang saling menguntungkan. Oke, Pak Badrus Soleh, ini kan Tiongkok mengakui kedaulatan Indonesia terhadap Natuna dan wilayah lautnya, tapi ini kan di sisi lain ternyata mereka melakukan pelanggaran, nelayan yang melakukan pelanggaran mengambil ikan situ, dan kapal patroli Cina membela. Salah. Ini kan ada semacam dualisme kalau kita lihat ya, mengakui tapi ternyata melakukan pelanggaran. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Tiongkok ini? Apa ingin menunjukkan kedikdayanya sebagai salah satu negara besar di dunia terhadap kita, atau seperti apa nih sesungguhnya? Saya melihat ada dua hal. Satu, bahwa karena nelayan Cina mereka berlayar di wilayah yang menganggap Cina sebagai traditional fishing ground itu, jadi mereka adalah legal mengambil ikan di situ. Tetapi juga aspek kedua menurut saya, Cina show of force, dengan menabrak Cina show of force dengan menabrak kapal yang kita tarik ke wilayah Indonesia. Menurut saya mereka sudah menunjukkan bahwa itu wilayah itu adalah warga negara Cina. Mereka adalah wilayah
yang legal gitu ya. Nah, dengan show of force ini kita bisa mengajak lebih step up lebih tinggi, terutama kekuatan maritim kita, kekuatan angkatan laut kita juga harus dinaikkan lagi. Dalam isu-isu internasional, ketika negosiasi tidak berjalan, maka kita negosiasinya harus lewat pertahanan, lewat peningkatan maritim. Kalau kita tidak cukup mampu, kita bisa kerjasama dengan Amerika menurut saya. Saya pikir yang dilakukan oleh Vietnam sama Filipina dengan kerjasama angkatan laut dengan Amerika, menurut saya kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia didukung oleh internasional. Indonesia didukung oleh Amerika dan banyak negara mendukung kita menurut saya. Kita harus melangkah itu, dan dengan Natuna sebagai yang diakui oleh semua negara termasuk Cina, wilayah Indonesia, kita punya senjata lebih dari cukup untuk melindungi wilayah kita. Artinya kalau saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Badrus, seharusnya pada saat konflik itu terjadi, angkatan laut kita langsung mengerahkan kapal perang yang mungkin atau katakanlah kapal sekelas yang menengah untuk harusnya kapal Kementerian Kelautan itu ya. Yang melindungi, yang mengamankan wilayah Indonesia termasuk illegal fishing, harusnya kapal yang lebih kuat ya. Selama ini kita kalah diplomasi karena tekanan kapal perang mereka yang lebih kuat, kita jadi mundur kita. Ya, baik Pak Badrus, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita komplit dulu sejenak. Ya, makasih. Ya, saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan dialog pagi ini seusai jeda pariwara berikut ini.